Nah, keheranan ini menjadi, atau pertanyaan ini menjadi paradok ketika klaim itu tadi bahwa sudah dapat restu istana atau restu presiden. Nah, kalau udah dapat restu istana, restu presiden, kenapa nggak percaya diri aja? Kenapa masih harus pakai jasa dari orang-orang lama, rezim lama? Kan ini yang lucunya dari gado-gado bola dan politiknya di negeri kita ini gitu loh. Kalau sudah merasa dapat restu presiden, ngapain pakai rezim lama, pakai orang-orang lama, gerbong lama gitu. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Di konten kemarin waktu saya bilang gado-gado bola dan politik, banyak orang yang bertanya, atau teman-teman Gojek Bung Toel bertanya, jelasin aja katanya gado-gado bola politiknya seperti apa. Jadi kalau mengamati berita-berita di 3, 2, 1 hari terakhir ini sebetulnya udah kelihatan lah apa yang saya maksud dengan gado-gado bola dan politik. Misalnya klaim dukungan dari istana atau dari presiden itu kan yang paling kenceng mengarah kepada calon ketua umum Erick Thohir gitu kan. Walaupun dibantah oleh Menpora. Dalam teori komunikasi kalau dibantah itu sebetulnya jadi memang ada apa-apa. Jadi kalau sesuatu dibantah itu sebetulnya karena memang ada apa-apa. Makanya kemudian pejabat yang berwenang di bidang itu, dalam hal ini Menpora, merasa perlu membantah. Padahal bantahan itu sebetulnya dalam konteks teori komunikasi itu makin menegaskan bahwa memang ada apa-apa. Berarti bicara tentang restu dari istana, dari presiden. Dan memang bukan hal yang aneh ya kalau ikuti kita perbincangan pelaku-pelaku bola atau football family bahwa salah satu calon ketua umum dalam hal ini Erick Thohir itu direstui oleh istana, oleh presiden itu memang jadi jualan para operator yang menggalang suara, menggalang voter itu memang jadi jualannya. Jadi contoh yang waktu di FX Senayan pertemuan Asprof se-Sumatera yang digalang oleh Yunus Nusi dan salah satu exco Juni Rahman itu memang juga menjual isu itu bahwa restu presiden, restu istana itu kepada Erick Thohir gitu loh. Jadi dijual lah seperti itu. Itu diklaim, yang saya bilang diklaim jadi jualan gitu loh. Jadi walaupun Menpora membantah, sebetulnya dalam teori komunikasi itu makin menegaskan memang sinyalemen itu ada gitu loh. Jadi, dan apalagi waktu di salah satu pemberitaan Ketua Asprof dari PSSI Bangka Belitung yang menyatakan bahwa duet maut Erick Thohir dan Menpora ini kan sebetulnya makin menegaskan gitu loh. Bukan Menporanya mau jadi wakil ketua umum, bukan, tapi sebetulnya bahwa ini kolaborasi untuk mendorong Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Kolaborasi yang pihak Menporanya adalah mengamankan jalur politiknya itu. Nah, ini yang saya maksud sebagai gado-gado bola dan politik gitu loh. Dijual oleh Yunus Nusi, oleh Juni Rahman. Juni Rahman itu kan komisaris PT LIB. Dan bukan hal yang baru atau aneh juga bertebaran isu kasakusuk berita misalnya di RUT LIB-nya Ferry Paulus ikut-ikutan juga untuk menggalang voter dari Liga 1, dari klub-klub Liga 1. Untuk mengarah kepada Erick Thohir ini. Itu yang saya bilang tentang gado-gado politik gitu loh. Gado-gado politik bola. Buat saya sederhana aja. Kalau Erick Thohir masih menggunakan orang-orang lama, masih menggunakan rezim lama, gerbong lama, pertanyaan saya, sebagus apa PSSI yang nanti versi Erick Thohir gitu loh. Karena bagaimanapun mereka yang saat ini posisinya seperti Yunus Nusi, masih sekjen exco PSSI Juni Rahman misalnya, itu dengan menggunakan jabatannya menggalang voter untuk Erick Thohir, pasti kan akan ada negosiasi, akan ada kompromi posisi, kompromi jabatan, dan minimal itu mereka minta exco lagi gitu kan, minta posisi jabatan exco lagi, atau jangan-jangan ketua umum malah. Karena ada satu sinyalemen juga berita diungkapkan bahwa mereka dianggap sebagai nama-nama yang akan duduk di posisi waketum.
Jadi mereka yang gerbong lama, orang-orang lama, rezim lama itu yang menggalang voter, yang sedang mengkonsolidasikan voter, itu pasti negosiasinya, komprominya minta jabatan exco, bahkan bukan tidak mungkin minta waketum PSSI. Jadi jika demikian halnya, pertanyaannya balik lagi tadi seperti yang bilang, akan sebagus apa PSSI-nya versi Erick Thohir kalau masih mengandalkan, masih menggunakan, masih bergantung pada orang-orang lama, rezim lama, gerbong lama, gitu loh. Seperti Yunus Nusi, Juni Rahman yang jelas-jelas buat publik bola, track record di sepak bolanya paham lah. Bagaimana Liga 3 musim lalu, promosi, degradasi Liga 3. Ya kalau orang bola paham lah itu, nggak usah dijelasin gitu loh. Jadi akan sebagus apa gitu loh. Nah, keheranan ini menjadi, atau pertanyaan ini menjadi paradok ketika klaim itu tadi bahwa sudah dapat restu istana atau restu presiden. Nah, kalau udah dapat restu istana, restu presiden, kenapa nggak percaya diri aja? Kenapa masih harus pakai jasa dari orang-orang lama, rezim lama? Kan ini yang lucunya dari gado-gado bola dan politiknya di negeri kita ini gitu loh. Kalau sudah merasa dapat restu presiden, ngapain pakai rezim lama, pakai orang-orang lama, gerbong lama gitu loh. Nah ini kan masih pakai tenaga mereka, masih pakai jabatan dan posisi mereka, masih menggunakan jasa mereka untuk mengumpulkan voter, mengkonsolidasikan voter, menggalang voter. Jadi buat saya simpel dari gado-gado bola politik ini. Sebagus apa Erick Thohir akan memimpin PSSI kalau dia masih tergantung, mengandalkan atau menggunakan, memakai jasa dari orang-orang lama, rezim lama, dan gerbong lama. Dan kita tahu siapa mereka itu. Itu saja, kan sederhana. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola. Dan tetap di Gojek Bung Toel.